Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, dan orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain di 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan, pasti sehat-sehat semua ya. Saya juga demikian, puji Tuhan sehat, walaupun sekarang ini masih batuk ya kayaknya. Jadi batuk Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan hidup
dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya harapkan kita datang beribadah karena kita memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan membawa ucapan syukur kita atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Cinaudi memberikan tema yaitu Mamon yang tidak jujur. Nah, ini luar biasa sekali. Ada Mamon dan ada ketidakjujuran. Nah, Mamon di sini dulu kita harus ketahui Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mamon itu bisa dikatakan sebagai uang atau harta kekayaan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya Mamon yang dikatakan sebagai uang atau benda mati atau kertas dikatakan sebagai yang tidak jujur, bagaimana itu ceritanya? Dan dia benda mati, kenapa bisa tidak jujur, ya kan? Itu perlu kita pertanyakan. Dan di dalam perikop ini yang menarik, dan ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, supaya kita tidak salah untuk mempergunakan atau menggunakan mamon ini atau uang ini Bapak Ibu yang terkasih. Nah, di dalam Lukas 16 tadi, Lukas 16 ayat 13, Tuhan berkata atau Tuhan bersabda, akan tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Maka perlu kita pertanyakan mamon itu apa. Dan saya sudah katakan tadi bahwa mamon itu adalah uang atau harta kekayaan. Terus kemudian timbul lagi pertanyaan kedua, kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa kamu tidak dapat beribadah kepada dua Tuhan, yaitu Tuhan Yesus dan mamon itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sifat atau karakter dari mamon itu tadi benda mati, bagaimana bisa jadi Tuhan? Nanti kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam perikop yang kita baca tadi, kita ada membaca beberapa hal yang menarik dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang menarik yang pertama adalah Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan untuk sebagai bahan ajaran kepada murid-murid dan kepada orang percaya pada saat itu adalah tentang apa yang bisa mereka lihat di sekeliling mereka. Jadi apa yang dijadikan perumpamaan atau gambaran oleh Tuhan Yesus adalah hal-hal yang mudah ditemukan, mudah dilihat, bahkan dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat itu. Tujuannya apa? Supaya murid-murid dan orang percaya pada saat itu langsung mengerti, oh ini tujuannya, oh ini dia yang harus kita pahami dan yang harus kita ambil dari perumpamaan itu. Jadi perumpamaan itu kalau misalnya dulu kami di STT kami sering mengartikan bahwa perumpamaan itu adalah kata-kata duniawi yang bermakna surgawi, ya kan? Kata-kata duniawi yang bermakna surgawi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena perumpamaan yang diambil itu adalah kehidupan yang ada di dunia ini, tetapi tujuannya atau maknanya itu adalah mengarah kepada surga, mengarah kepada kekekalan itu sendiri. Nah, kita mulai Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yang menarik yang pertama adalah ada seorang bendahara yang tidak jujur, atau bisa dikatakan dia seorang hamba yang telah diberikan tugas atau yang telah dipercayakan sebagai bendahara, tetapi yang dia lakukan adalah tidak melakukan tugasnya dengan benar. Apa yang dikatakan di sana, dia menghamburkan milik tuannya, dan tuannya memberikan sanksi kepadanya, yaitu memecatnya. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, dia masih hanya sekedar dipecat, bukan dimasukkan di dalam penjara. Dan yang menarik di dalam kehidupan bendahara ini adalah pada saat dia melihat bahwa Tuhan saya akan memecat saya akan kehilangan jabatan saya akan kehilangan pekerjaan saya, pikirannya langsung loading.
kan? Pikirannya masih bekerja, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan di dalam hal itu dia mengaku bahwa dia tidak bisa mencampur, dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain, mengemis juga dia malu, gengsi dan segala macamnya. Dia sadar bahwa itu ada air untuk melakukan sesuatu yang bisa dia kerjakan dengan tangannya sendiri, dengan kekuatan tubuh fisiknya sendiri tidak ada. Dia mengaku sendiri. Tetapi apa yang dia gunakan? Dia gunakan kecerdikannya. Nah, yang dia lakukan adalah seperti yang kita baca tadi di ayat 5-7 itu, dia memanggil orang-orang atau debitor atau orang-orang yang meminjam atau yang berutang kepada tuannya itu. Dia melakukan satu trik. Dan trik yang dia lakukan adalah dia rela membayar selebih dari apa yang harusnya dibayar oleh debitor ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang kita baca tadi, ayat ke-6, jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, duduklah dan buat surat utang lain 50 tempayan. Berarti setengah dari apa yang harusnya debitor bayar. Nah, apa yang dilakukan oleh si bendahara ini? Dia rela melakukan trik yang licik supaya hubungan dia dengan debitor ini menjadi sesuatu yang baik, peluang untuk dia. Peluangnya apa? Apabila nanti dia dalam keadaan sudah tidak baik-baik lagi, dia akan diterima di rumah debitor itu. Orang ini kemarin baik sekali dengan saya. Utang saya yang harusnya saya bayar 100 tempayan menjadi 50. Nah, kita perlu bertanya, dari mana dia ambil uang? Ya pasti dia ada uang. Yang kita baca tadi, dia menghambur-hamburkan milik tuannya. Benar Bapak Ibu? Itu trik pertama yang dia lakukan. Terus yang kedua juga dia lakukan yang seperti itu juga. Hal yang sama di ayat ke-7. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, ini surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Wow, luar biasa sekali. Dia rela menggantikan hutang itu hanya untuk menjalin hubungan yang baik terhadap debitor-debitor ini. Terus kemudian Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah untuk saya dan Bapak Ibu pada saat ini. Apabila saya dan Bapak Ibu ada di posisi terdesak seperti itu, terjepit seperti itu, pertanyaannya adalah apakah kita berpikir cepat seperti apa yang dilakukan oleh bendahara ini? Berpikir cepat dalam artian adalah apakah kita di dalam keadaan kita yang sulit seperti yang dihadapi oleh bendahara ini, kita langsung tertuju pikiran kita kepada Tuhan kita yang tidak kekurangan itu. Apakah pada saat saya dan Bapak Ibu ada di dalam posisi terjepit karena keuangan, karena ekonomi dan segala macamnya, kita langsung memohon dan semuanya lari kepada Tuhan dan segala macamnya, dan kita begitu liciknya juga untuk di hadapan Tuhan melakukan semua yang menyenangkan hati Tuhan, atau justru sebaliknya? Ya kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi terhidup sekarang ini banyak Bapak Ibu, kalau enggak ya pinjol ya. Ada Bapak Ibu yang pinjol? Enggak ada ya, puji Tuhan. Itu orang-orang pada saat ini kalau sudah ada di posisi seperti ini, itu dia kepikiran, wah ada satu jalan keluar yang pasti menurut dia, yaitu pinjol. Terus kemudian Bapak Ibu, kita juga jangan lupa bahwa Mammon tadi yang dikatakan sebagai benda mati itu bisa membuat orang ini lupa akan keadaannya. Mammon yang benda mati ini memiliki kuasa Bapak Ibu. Kenapa saya katakan memiliki kuasa?
Mamon itu bisa mengendalikan kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya saya tanyakan untuk Bapak Ibu, kita hidup untuk mempergunakan mamon, mempergunakan uang, atau kita hidup untuk dipergunakan oleh uang? Apa jawaban Bapak Ibu? Yang terakhir. Yang Terakhir. Yang terakhir, hidup untuk dipergunakan oleh mamon. Wah, Walaupun nggak seharusnya. ya. Tapi itu salah ya, Bapak. Kurang tepat. Kita hidup untuk menggunakan mamon dan salah. Tetapi untuk saat ini banyak orang yang mungkin sepemikiran dengan Pak Widodo tadi, walaupun itu nggak dilakukan. Tetapi untuk saat ini banyak orang yang akhirnya lupa akan hal itu. Dia beranggapan bahwa benda mati ini saya yang pakai dia. Tetapi di dalam kesehariannya Bapak Ibu, mamon itu yang akhirnya membuat dia lupa diri, lupa waktu, lupa berbuat baik, lupa anak istri, lupa bagaimana seharusnya dia hidup. Makanya saya bilang tadi itu, mamon itu memiliki kuasa walaupun dia benda mati. Adakah Bapak Ibu yang sampai sakit mencari uang? Adakah Bapak Ibu yang sampai stres kalau nggak ada uang dan segala macamnya? Kalau sudah ada di posisi seperti itu, saya bilang hati-hati Bapak Ibu. Uang itu sudah mengendalikan kehidupan kita dan kita tidak sadari. Maka untuk itu kita harus mengambil satu tekad, satu keputusan di dalam diri kita sendiri. Saya hidup untuk menggunakan mamon. Dan saya yang mengendalikan mamon, bukan mamon yang mengendalikan saya. Saya yang mengendalikan keuangan saya, bukan keuangan saya yang mengendalikan saya. Ya, tapi ya gimana juga kan kalau ada uang. Kita lihat ini itu, wah itu sudah menyala dan segala macamnya. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau ada uang itu dompet itu nggak tenang. Ada saja yang kita pikirkan, ada saja yang mau kita. Nah itu yang harus kita tahan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengendalikan benda mati karena kita adalah hidup. Itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tadi mamon itu memiliki kuasa. Mamon juga memiliki daya tarik yang paling kuat. Ya? Memiliki daya tarik yang sangat kuat. Kadang-kadang pun kalau di jalan, kita jalan, ketemu 10.000, 2.000, 5.000, pasti diambil apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Jujur saja Bapak Ibu, waktu saya di kampus itu, saya sering menemukan uang. Saya kan orangnya sering jogging dan segala macamnya. Kadang-kadang di jalan itu ada 20, ya kan? Ada 10, 20 dan segala macamnya. Pernah saya dapat uang itu 300.000, sudah digulung-gulung gitu. Saya tidak ambil. Wah, saya walaupun saya juga anak STT ya, tetap saja ambil masuk kantongnya kan. Saya bilang ini berkat anak soleh. Walaupun sebenarnya itu dosa enggak Bapak Ibu? Iya, yang penting kita tidak mencuri ya. Oke Bapak, kita lanjutkan. Mamon juga bisa mengendalikan kehidupan kita seperti yang saya katakan tadi, mengendalikan untuk mengumpulkannya. Mamon juga mampu menyeret orang kepada kemiskinan. Nah, ini salah-salah Bapak Ibu. Mamon bisa menyeret untuk kaya, dan mamon juga bisa menyeret untuk miskin. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Judi online. Nah, kalau ada yang judi online di sini, berhenti dan bertobat. Gunakan uang dan mamon itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa dia bisa menyeret orang kepada kemiskinan Bapak Ibu? Nah, kita tertarik. Uang ada, taruhan 50 juta. Wah, yang menangnya sekali menang. Bangga kan? Bangga terus, wah ini dapat lagi, langsung jadi miliarder saya. Terus kemudian tertarik kan, taruh lagi 50 juta menang, jadi 100 juta, taruh 100 juta. Yang kedua malah kalah. Pingin lagi nggak? Pingin.
nyoba lagi, siapa tahu dapat nanti 200 juta dan segala macam. Dia pelan-pelan dia akan menarik kita kepada kemiskinan. Dia juga yang seperti yang saya katakan, dia menarik kita kepada kemiskinan apabila kita tidak menggunakannya dengan tepat. Artinya apa? Boleh ini, dan segala macamnya. Kita kejeparan di jalan beli nasi padang. Kita kejeparan lihat sesuatu barang dan segala macamnya, kita beli dan segala macam. Padahal nggak butuh, nggak ada fungsi apa-apa di rumah, sebagai pajangan saja dan segala macam. Jadi kita harus memahami hal itu, Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang yang bisa mengendalikan benda mati itu, mengendalikan mamon itu untuk tujuan yang baik, untuk kebutuhan saya dan Bapak Ibu, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terus kedua adalah lingkungan kita hidup saat ini adalah dipenuhi oleh mamon. Gimana cara kita untuk menghindar dan segala macam? Cara kita untuk menghindar adalah seperti yang saya katakan tadi. Buatlah diri saya dan Bapak Ibu mengendalikan hal itu. Karena kita tidak bisa berkata bahwa karena saya nggak butuh uang, saya nggak hidup karena uang, tapi saya hidup karena firman Tuhan. Rohani sekalian, kita hidup setiap harinya karena uang, dan lingkungan kita dimanapun kita berada pasti berhubungan dengan mamon tersebut. Makanya kita yang mengendalikan dia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi terus kemudian di sana tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus, anak-anak terang harus hidup seperti atau menjalin hubungan seperti mamon itu. Loh, kok Tuhan Yesus menyuruh dan segala macamnya? Tujuan Yesus tidak seperti itu. Tujuan Tuhan Yesus adalah saya dan Bapak Ibu harus lebih cerdik lagi, dan harus cerdik seperti bendahara tadi. Cerdik dalam hal apa? Cerdik untuk kemuliaan Tuhan, cerdik untuk kebenaran, dan cerdik untuk menggunakan mamon ini. Makanya saya katakan tadi, apabila saya dan Bapak Ibu ada di posisi terjepit, ada di posisi seperti bendahara tadi ini, kita harus lebih cepat untuk bertindak, untuk merespon krisis yang ada di sekeliling kita. Tujuannya apa? Supaya kehidupan kita ini juga jangan hanya sampai situ. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita harus melakukan hal yang cerdik itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus melakukan itu. Terus yang kedua adalah kita juga harus menggunakan uang itu, menggunakan mamon itu untuk hal yang membuat sekeliling kita ini bisa berubah dengan kita, bisa memiliki hubungan yang dekat dengan kita, bukan seperti yang dilakukan oleh bendahara tadi. Kalau misalnya yang dilakukan oleh bendahara tadi adalah hal kemunafikan, karena dia ada tujuan di balik kebenaran yang dia lakukan. Ya udahlah, biar dia baik hati sama saya dan potong aja apa-apa. Tapi nanti ada yang dia incar. Apa katanya? Supaya dia ditampung di dalam rumahnya. Tetapi ya kalau kita lakukan, kalau Tuhan Yesus berkata kamu harus membangun hubungan dengan mamon yang tidak jujur, kebalikan dari itu Bapak Ibu. Kita harus membangun hubungan kita dengan sesama kita menggunakan mamon menjadi berkat, tanpa ada embel-embel apa-apa. Kira-kira hubungan kita baik gak Bapak Ibu kalau melakukan itu? Baik. Dan orang juga mengenal kita, oh ini baik. Itu yang diingatkan oleh Tuhan Yesus, dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kita membangun hubungan kita dengan mamon dengan tujuan yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa perubahan untuk sekeliling kita dengan mamon yang kita lakukan.
membawa hal positif untuk kehidupan kita, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan mamon yang kita butuhkan, bukan malah menyeret kita dan segala macamnya. Membuat perubahan keadaan kita dengan mamon yang kita punya untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk yang negatif dan segala macamnya. Jadi poin yang pertama yang kita bahas pada hari ini adalah, pertama seperti yang saya katakan tadi, kita harus cerdik, kita harus tanggap, kita harus respect terhadap kondisi keadaan kita dimanapun kita berada, seperti bendahara. Dan kita harus yang kedua, kita harus menggunakan mamon untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hal yang baik, dan untuk membangun dan untuk membawa perubahan. Dan kita hidup menggunakan mamon untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka di sana dikatakan, di ayat 13 dikatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak menghindari yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Artinya apa? Artinya apa? Menyembah kepada mamon dan kepada Tuhan itu bisa dikatakan cintanya kepada uang dengan cintanya kepada Tuhan sama. Kata Tuhan, jangan, tidak boleh dan tidak bisa. Kamu akan membenci uang atau kamu akan membenci Allah. Maka saya katakan tadi, kita hidup untuk menggunakan mamon, mengendalikan mamon untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuannya apa? Kita hanya beribadah dan mengabdi dan memberikan hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus saja. Amin. Amin. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah, baik saya dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup bijak, kita hidup cerdik, anggap, tetapi untuk kebenaran dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia-manusia yang harus memiliki kecerdikan, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan. Kami harus peka dengan keadaan kami, dan biarlah dalam keadaan kami seperti apapun, kami selalu mencari Tuhan, kami selalu berusaha mencari cara untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami juga anak-anak-Mu bisa hidup untuk mengendalikan setiap apapun yang kami miliki, harta kekayaan kami. Jangan sampai kami diseret untuk hidup tidak benar, jangan sampai kami diseret untuk hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kami yang mengendalikan itu, kami yang mempergunakan itu, memperalat itu untuk kebenaran dan untuk kemuliaan nama Tuhan, terlebih untuk memperluas pekerjaan Tuhan di manapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini, baik yang hadir dan yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Kami memohon kepada Tuhan, kalau kami memiliki pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami pada saat ini, kami percaya dalam iman kami kepada Yesus Kristus bahwa jalan keluar akan ada dari Tuhan. Buat orang tua kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Buat orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat Pak Yanto, buat Bapak Kijan, buat Bapak Pangat dan Ibu Pangat, buat Ibu Subini, Ibu Suyatmi, Ibu dan beberapa ibu kami yang lain Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan sukacita ada di dalam kehidupan mereka di umur mereka saat ini, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka, menghabiskan sisa kehidupan mereka untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan senantiasa hati mereka melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat saudara-saudara kami yang bekerja. Kami doakan biar Tuhan memberkati pekerjaan mereka,
Biarlah pekerjaan mereka kerjakan dengan baik, dengan tulus, dengan hati yang motivasi yang baik, dan itu akan menjadi berkat dan menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan, membawa kabar sukacita dan damai sejahtera kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat sekeliling kami, buat orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, kiranya Tuhan yang menjamah mengurapi pertemuan secara pribadi, biarlah Tuhan kerjakan dengan kuasa, dengan keajaiban Tuhan Yesus. Terima kasih, biar juga kedamaian, ketenteraman, keharmonisan, tali kasih persaudaraan akan ada di pelajaran ini, sehingga terjadi persaudaraan antar perbedaan yang ada menjadi baik dan menjadi rukun, tentram adanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Kami menyempurnakan doa kami ini seperti doa yang telah Bapak ajarkan kepada kami, berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.